Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Batude dengan NPM 2023-9345. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank internasional. Soal yang pertama itu, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar? Terus, instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk melindungi nilai tukar terhadap fluktuasi mata uang? Terus, apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contracts dibandingkan dengan options untuk mengelola risiko nilai tukar? Yang pertama, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar? Bank XYZ dapat membantu ABC dengan menyediakan layanan lindung nilai hedging seperti kontrak forward, opsi mata uang, swap valuta, serta memberikan analisis pasar dan konsultasi manajemen risiko valuta asing. Terus kedua, instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk melindungi nilai terhadap fluktuasi mata uang? Forward contracts, currency options, opsi mata uang, currency swap, dan futures contracts. Tiga, keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contracts dibandingkan dengan options. Forward contracts, keuntungannya biaya lebih rendah, nilai tukar dikunci di awal. Terus kerugiannya wajib dilaksanakan meski kurs tidak menguntungkan. Terus keuntungan dan kerugian options, keuntungannya memberikan hak bukan kewajiban sehingga jika kurs menguntungkan. Terus kerugiannya memerlukan pembayaran premi biaya lebih mahal. Terus yang soal kedua, apa strategi yang dapat diterapkan oleh ABC dalam manajemen kas di berbagai negara? Bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam menerapkan manajemen arus kas global? Dan apa peran teknologi dalam membantu dan mengelola likuiditas secara dalam zaman internasional? Strategi yang pertama, strategi manajemen kas ABC di berbagai negara. Pertama itu konsolidasi kas pooling, netting antar perusahaan, konversi mata uang efisien, penggunaan rekening pusat, terus penjadwalan pembayaran dan penerimaan secara strategis. Terus peran Bank XYZ dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global. 1. Menyediakan layanan kas pooling dan global treasury. 2. Memberikan akses ke sistem manajemen kas lintas negara. 3. Menawarkan analisis arus kas dan saran likuiditas. Yang keempat itu menyediakan platform multikurs dan pelaporan terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi dalam memantau dan mengelola likuiditas secara real time. Itu yang pertama, memberikan dashboard keuangan real time. Dan yang kedua, mengintegrasikan data dari seluruh cabang secara otomatis. Ketiga, memungkinkan prediksi arus kas dan peringkat dini risiko. Dan yang keempat, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan keuangan global. Terus soal yang nomor ketiga, bagaimana Bank XYZ mendukung ABC dan pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia? Apa saja opsi pembiayaan yang tersedia dan bagaimana Bank XYZ bisa membantu opsi yang paling efisien? Bagaimana pembiayaan proyek dapat disusun untuk meminimalkan risiko dan biaya? Yang pertama itu dukungan Bank XYZ dalam pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia. Bank XYZ dapat memberikan pinjaman proyek, fasilitas kredit, advisori keuangan, serta membantu strukturisasi pembiayaan agar sesuai dengan kondisi lokal dan strategi ABC. Kedua itu opsi pembiayaan tersedia dan peran Bank XYZ. Pinjaman langsung, terus leasing atau pembiayaan aset tetap, sindikasi kredit, pembiayaan berbasis proyek. Terus Bank XYZ dapat membantu mengevaluasi kebutuhan ABC, struktur risiko dan biaya agar dapat memilih opsi paling efisien. Terus yang ketiga, cara menyusun pembiayaan proyek untuk meminimalkan risiko dan biaya. Itu gunakan kombinasi utang dan ekuitas. Terapkan lindung nilai terhadap risiko dan valuta suku bunga. Lakukan studi kelayakan menyeluruh, gunakan struktur pembayaran bertahap, dan libatkan mitra lokal untuk mengurangi risiko regulasi.
Terus yang keempat itu, soal yang nomor 4 itu bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh ABC dan Bank XYZ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan. Terus bagaimana sistem pemantauan dan audit regulasi yang diterapkan oleh Bank XYZ dapat mendukung kepatuhan yang berkelanjutan. Itu dukungan Bank XYZ dalam kepatuhan regulasi. Bank XYZ menyediakan layanan konsultasi kepatuhan, akses ke informasi regulasi lokal, serta solusi keuangan yang sesuai hukum di setiap yurisdiksi tempat ABC beroperasi. Terus yang kedua, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan itu 1. Melakukan uji tuntas regulasi lokal. 2. Mengintegrasikan sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar. Yang ketiga itu melibatkan penasihat hukum dan pajak lokal. Terus menerapkan pelatihan kepatuhan bersama Bank XYZ. Terus yang ketiga, dukungan sistem pemantauan dan audit Bank XYZ, menyediakan sistem pelaporan otomatis dan terintegrasi, terus memberikan notifikasi perubahan regulasi secara real time, melakukan audit rutin dan review kebijakan internal, menyediakan dashboard kepatuhan yang dapat diakses ABC untuk pengawasan berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.